Yang kedua ada penggolongan asam basa, yang ketiga derajat keasaman, terus keempat kita juga bahas titrasi asam basa, dan kelima indikatornya. Nah, yang pertama ini aku bakal bahas teori asam basa. Jadi, secara umum, teori asam basa itu tuh dibagi jadi 3. Ada teorinya dari Arrhenius, teorinya dari Bronsted-Lowry, sama teorinya Lewis. Nah, ketiga orang ini tuh sebenarnya kayak secara garis besarnya tuh mendeskripsikan asam basa itu sama, tapi kayak Arrhenius ini kan kayak penemu pertama gitu, terus habis itu teori asam basa Arrhenius ini dikembangin lagi sama Bronsted-Lowry, dikembangin lagi sama Lewis, kayak gitu. Makanya ada perkembangan teori asam basa ini. Jadi kalau yang pertama, menurut Arrhenius, kalau asam itu tuh dia kalau kita campurkan dalam air atau kayak kita tambahkan air, dia tuh mengion, terus ionnya tuh menghasilkan ion H+, kayak gitu. Sedangkan menurut Arrhenius, kalau basa itu tuh sama, kalau kita campurin ke air, nanti dia tuh juga mengion, tapi mengionnya bukan jadi H+, tapi jadinya OH-, kayak gitu. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry, asam itu tuh adalah pendonor proton atau dia yang ngasih proton. Proton itu kan H+ ya. Terus kalau basa itu berarti kebalikannya. Kalau ada yang ngasih berarti ada yang nerima kan. Jadi basa ini dia akseptor atau penerima proton. Sedangkan kalau menurut Lewis, asam itu tuh adalah akseptor atau penerima PeB. PeB ini pasangan elektron bebas ya. Aku yakin kalian juga pasti udah sering ketemu kata PeB PeB gini. Dan kalau menurut Lewis, basa itu adalah donornya PeB. Jadi ini garis besar teori asam basa dari ketiga penemunya ini. Terus nanti bakal aku jelasin satu-satu juga. Nah, yang pertama itu teori asam basa menurut Arrhenius. Tadi kan kayak yang aku bilang, kalau Arrhenius ini tuh dia menyatakan bahwa asam itu tuh di dalam air dia akan menghasilkan ion H+. Ion H+, terus juga menghasilkan ion lainnya lah gitu ya. Contohnya, bentar aku coba annotate. Nah, di sini tuh kalau HF dia nanti kalau di air kan dia mengion menghasilkan ion H+ karena dia tadi asam. Juga dia menghasilkan, jadi ini kalau mengion tuh kan kayak gini, H+, terus juga plus F-, kayak gitu. Terus kalau HCl tuh sama, dia menghasilkan H+, plus Cl-. Kalau HI, dia menghasilkan H+, plus I-. Kalau HNO3, dia menghasilkan H+, plus NO3, NO3-. Kalau H2S, dia menghasilkan 2H+, plus S2-, kayak gitu. Pengionannya kayak gini kan mungkin kalian juga udah pernah tahu ya. Terus asamnya sebenarnya contohnya bukan cuma ini aja sih. Misal kalian mau tambahin lagi apa ya, kalau asam mungkin H2SO4, terus HNO3, bisa juga HClO4, dan lain-lain. Itu banyak contoh-contoh asam yang lain. Intinya ini sih dia, kalau dalam air dia menghasilkan ion H+. Itu sifat khusus dari asam menurut Arrhenius. Sedangkan kalau basa, dia di dalam air tuh menghasilkan ion OH-. Contohnya ini ada KOH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali, CrOH 2 kali, sama LiOH. Banyak sih contoh lainnya. Tapi ini kita jabarin dulu coba pengionannya. Kalau KOH, dia nanti di dalam air mengion jadi H+ sama OH-. Nah, udah jelas kan dia mengandung OH-, berarti termasuknya basa. Terus kalau MgOH 2 kali ini mengionnya jadi Mg2+ plus 2 OH-. Nah, walaupun yang MgOH 2 kali ini OH-nya tuh ada 2, sedangkan misalnya KOH ini OH-nya ada 1.
Tapi tuh sama aja gitu loh, karena intinya dia tetap punya OH- ini yang membuat dia bersifat basah. Terus ini misalnya CrOH 2 kali sama berarti dia kalau mau ion jadi Cr2 plus 2 OH-. Gitu. Terus contohnya yang lain tuh juga banyak sih basa-basa. Contohnya mungkin ini CaOH 2 kali. Terus contoh lainnya mungkin bisa juga buat golongan B gitu ya. Misalnya CuOH 2 kali ini juga bersifat basah. Karena kan nanti dia mungkin ada OH-nya, ada OH-nya gitu. Nah, terus aku mau tanya deh, misal kita punya H2O. Nah, kalau H2O ini dia termasuknya asam atau basa menurut Arrhenius? Dijawab aja nggak apa-apa. Jangan ada yang mau jawab, atau boleh jawab di chat. Netral, ada yang PC ke aku. Iya, benar, netral. Karena H2O ini kan air ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ionin, H2O ini jadi H plus plus OH- kan. Nah, dia punya H plus, oh berarti dia asam. Dia punya OH-, oh berarti dia basa. Tapi nggak bisa kayak gitu ya, karena dia punya H plus, terus dia punya OH-, berarti kan kalau dicampur tuh jadi netral gitu kan. Makanya air itu kan dia bukan asam, bukan basa. Soalnya kalau air itu bersifat asam, berarti kalau kita tiap kena air tuh kemungkinan kulit kita tuh bakal terkelupas gitu kan, serem juga ya. Terus kalau misalnya air itu bersifat basah, berarti kalau kulit kita kena air tuh nanti kulit kita langsung licin gitu dong. Kan itu jadi aneh juga ya. Makanya dibikin air itu bersifat netral. Oke, aku lanjut. Oke, teori yang kedua ini teori Bronsted-Lowry. Jadi tadi menurut Bronsted-Lowry, kalau asam dia tuh donor proton atau pemberi H+, proton itu kan H+, terus kalau basa itu aseptor atau penerima proton. Nah, buat ini kita langsung ke contoh soal aja buat ngebedain asam sama basanya. Nah, kalau ini ada kayak gini kesetimbangan HPO32- plus HS- terus kesetimbangan PO32- plus H2S. Nah, kalau ini kan kita berarti tentuin dulu yang mana yang ngasih H+, terus yang mana yang menerima H+, kayak gitu. Nah, contohnya ini ada HPO32- sama PO32- doang kayak gini. Kalau di sebelah kiri, dia punya H. Tapi di sebelah kanan dia nggak punya H. Berarti kan dia hanya hilang. Berarti si HPO32- ini mendonorkan mendonorkan H plusnya itu ke H2S. Karena di sebelah kanannya hanya hilang kayak gitu. Ini tadi nggak ada kan. Terus kalau ini HS- terus di sebelah kanannya jadi H2S. Berarti kan di sini dia di sebelah kanan awalnya dia punya 2 hanya. Sedangkan di sebelah kiri dia cuma punya 1 H. Berarti dia ngasih 1 hanya ke sini. Ke PO32- kayak gitu. Nah, kan kita udah tentuin yang mana yang donor, yang mana yang aseptor. Berarti kita bisa tentuin juga kan yang mana yang asam sama yang mana yang basa. Kalau dari persamaan sebelah sini nih, dari persamaan sebelah kiri, berarti yang asam atau yang mendonorkan protonnya itu yang mana? Senyawa yang mana?
Boleh langsung unmute aja. Jana, ada yang mau jawab? Oke, jadi kalau yang ini kan yang mendonorkan itu HPO3 2-minnya, terus dia mendonorkan ke HS-min. Berarti HPO3 2-min ini dia bertindak sebagai asam. Kalau yang ini asam, berarti yang ini kan basa, karena dia juga menerima kan. Ini basanya. Terus kalau yang di sebelah kanan, berarti H2S ini dia yang mendonorkan, berarti dia asam konjugasi. Asam konjugasi. Sedangkan kalau yang satunya udah asam, berarti yang ini kan menerima, berarti dia sifatnya basa konjugasi. Nah, terus kalau misalnya kita di soal itu ditanya yang mana pasangan asam basa menurut Bronsted-Lowry. Kalau pasangan asam basa berarti asam ini berpasangan sama basa konjugasi. Berarti pasangan asam basanya itu HPO3 2-min dan PO3 2-min. Gitu. Terus kalau ditanya pasangan asam basa satu lagi, berarti ini. Basa pasangannya sama asam konjugasi. Berarti pasangannya di sini HS- dan H2S. Kayak gitu kalau ditanya pasangan. Ini sebenarnya udah aku bikin sih pembahasan yang rapinya gitu kalau sebenarnya. Terus yang ini kita coba contoh soal lagi. Di sini ada NH4 plus NO3- terus kesetimbangan sama NH3 plus HNO3. Jadi di sini sama tahapannya kayak yang tadi, kita cek dulu yang mana yang yang hanya kurang kayak gitu. Di sebelah kiri, di sini kan ada NH4 plus, hanya tuh ada 4. Sedangkan di sebelah kanan hanya cuma ada 3. Berarti kan dia ngurang hanya, berarti di sini mendonorkan kayak gitu. Terus kalau yang di sebelahnya lagi, di sini dia punya HNO3. Di sini jadinya NO3- doang, nggak ada hanya. Berarti kan hanya hilang ya. Berarti di sini dia ngedonorin ke sini. Gitu. Terus udah kita tahu yang mana yang donor, yang mana yang nerima, jadi bisa kita tulisin juga yang mana yang asam, yang mana yang basa gitu. Ini NH4 plus dia mendonorkan protonnya, berarti ini ya, sifatnya dia asam. Terus yang ini berarti yang basanya. Kalau ini NH3 dia menerima H plus, berarti sifatnya basa konjugasi. Basa konjugasi, terus kalau yang ini lawannya basa konjugasi itu asam konjugasi. Gitu, terus kita cari juga pasangan asam basanya. Kalau ditanya pasangan berarti asam sama basa konjugasi, terus basa pasangannya sama asam konjugasi, kayak gitu. Oke, udah aku lanjut ya. Nah, ini pembahasannya sama kayak tadi. Terus teori asam basa yang ketiga itu dari teorinya Lewis. Jadi menurut Lewis, asam itu tuh dia menerima PEB atau asetor PEB, sedangkan kalau basa itu dia donor PEB. PEB itu kan pasangan elektron bebas atau
2 elektron yang nggak kepake kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya NH3 plus H plus menjadi NH4 plus. Nah, kalau kayak gini, coba kita gambar dulu. NH3. Berarti kan kayak gini ya. Satu garis itu melambangkan adanya pemakaian satu pasang elektron bersama. Terus N ini kan golongan 5A. Golongan 5A. Berarti dia punya 5 elektron valensi. Sedangkan yang dipakai tuh baru 3. Baru dipakai 3, kan ini 1, 1, 1, kayak gitu. Berarti dia masih punya 2 PeB. Maaf, 2 elektron. Jadi satu pasang elektron bebas atau 1 PeB. Ini aku tandain. Ini tuh artinya PeB. Terus ada H+. H+ ini tuh berarti dia punya satu muatan, satu elektron. Sedangkan biar H itu stabil, dia tuh elektronnya tuh harus ada 2. Berarti kan dia kekurangan tuh. Makanya dia nanti si PeB dari NH3 ini didonorkan ke si H. Makanya jadi nanti NH4+. NH4+ itu nanti hasilnya kayak gini. NH, H, H, NH4 plus. Plusnya ini dari mana? Plusnya ini dari si ini. Dari muatan si H. Tadi ditaruh di luar kayak gini. Karena yang dipakai bermuatan di dalam sini tuh cuman yang PeB-nya si N tadi, kan si N udah mendonorkan PeB-nya ke H kayak gitu. Makanya jadinya kayak gini. Terus kita bisa tentuin juga yang mana yang asam, yang mana yang basa. Kalau yang asam, dia kan asetor PeB. Berarti yang menerima PeB itu tadi ini kan H+. Dia sifatnya asam. Terus basa itu tuh donor PeB. Berarti NH3 tuh bersifat sebagai basa. Nah, kalau kalian mau gampangnya lagi nentuin asam basa menurut teori Lewis ini, lihat aja yang punya PeB itu yang mana, kayak gitu. Kalau NH3 ini kan punya PeB nih, punya satu pasang elektron bebas. Ya udah langsung aja kayak simpulin kalau si NH3 ini tuh yang bertindak sebagai basa. Sedangkan H+-nya ini tadi dia kekurangan elektron. Jadi dia harus nerima elektron dari senyawa atau unsur lain gitu kan. Makanya dia sebagai asam. Gitu. Aku hapus ya. Ini pembahasannya. Terus ini ada satu lagi contoh. Ini kita kasih bareng-bareng aja juga. Ada H2O plus H plus menjadi H3O plus. Berarti di sini kita gambar O-nya di tengah, terus H2. Terus O ini kan dia golongan 6A. Berarti dia punya PeB, punya elektron valensi 6. Sedangkan yang dipakai itu baru 2. Jadi dia punya nih masih punya 4 elektron lagi. Kalau 4 elektron ini berarti dia punya ini PeB, ini juga PeB. Berarti dia punya 2 PeB. Terus berikatan sama H+. Menghasilkan H3, H3 gitu. H3O+. Jadi PeB, salah satu PeB yang punyanya H2O ini didonorkan ke si H+. Terus O-nya ini masih punya satu pasang PeB. PeB yang di bawah ini kan tadi nggak dipakai ya. Yang dipakai buat donorin ke si H+ ini tuh cuma yang di atas. Berarti yang di bawah ini. Jadinya si O-nya masih punya satu pasang PeB.
Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Cara nentuin PEB gimana sih, Kak? Oh, sorry, ini ada yang nge-PC ke aku. Cara nentuin PEB gimana? Cara nentuin PEB itu biasanya dari tabel periodik sih, kayak secara tidak sadar kita hafal tabel periodik itu biasanya. Dari ini juga, dari golongan yang donorin itu maksudnya. Gimana ini yang nge-PC aku? Yang donorin. Oh, nentuin PEB yang mau didonorin. Terserah sih kalau kayak gitu, mau dia pakai PEB yang di atas atau PEB yang di bawah tuh sama aja. Intinya yang didonorin tuh satu pasang atau 2 elektron. Terus kalau dia masih punya sisa, ditaruh di hasilnya ini. Masih punya sisa PEB-nya berapa, kayak gitu. Gimana, bisa aku lanjut? Oke, oke. Nah, ini ada contoh soal, tentukan teori pasangan asam basa menurut teori Bronsted-Lowry di bawah ini. Terus ada persamaan kayak gini. Langsung ke pembahasan aja kali ya. Nah, di sini ada H2SO4, berarti dia punya 2H, terus di sebelah kanannya dia punya 1H. Ini 1H. Berarti kan dia mendonorkan hanya ke yang sebelahnya kayak gitu. Terus kalau yang ini dia CH3COOH punya 1H, di sebelah kanannya punya CH3COOH2. Berarti dia ketambahan 1 kan. Berarti kayak gini. Maaf. Gini. Karena di sini 1, di sini ada 2. Berarti dia mendonorkan satunya jadi kayak gini. Coba langsung ke pembahasan. Nah, gitu. Jadi yang donorin ini asam yang menerima basa, terus ini berarti asam konjugasi, lawannya itu basa konjugasi. Kalau ditanya pasangan asam basa, berarti ini CH3COOH berpasangan sama CH3COOH2+. Terus H2SO4 berpasangan sama HSO4-. Terus penggolongan asam basa ini aku masukin tabel periodik biar gampang. Pertama itu penggolongan asam basa yang bedain asam kuat sama asam lemah. Jadi kalau asam kuat itu tuh definisinya asam yang dianggap terionisasi sempurna dalam larutannya. Contohnya, rumusnya kalau mau nyari, ini kan nanti kita berhubungan sama pH, pOH gitu kan. Jadi kalau asam kuat itu H+, konsentrasi H+, sama dengan valensi asam dikali Ma. Valensi asam itu contohnya kayak gini. Misalnya kita punya HCl. Nah, kalau HCl ini kan kalau terion dia jadi H+ plus Cl-. Berarti di sini valensi asamnya tuh 1 atau 1H kayak gitu. Intinya kalau valensi asam tuh kayak berapa H+ yang dipunya kayak gitu lah. Sedangkan kalau misalnya kita punya H2SO4, ini kan nanti dia terion jadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, karena dia punya 2H+, berarti valensi asamnya itu tuh dia punya 2. Berarti kalau mau nyari misalnya konsentrasi H+ dari H2SO4, nanti valensi asamnya itu dimasukin 2. Dikali molaritas asamnya berapa nanti kayak gitu. Terus, belum. Terus ini asam lemah adalah asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi. Kalau asam kuat tuh pokoknya dia semuanya terionisasi atau terionisasi sempurna. Kalau asam lemah berarti dia hanya sedikit atau sebagian yang terionisasi.
Nah, rumus H plusnya juga beda nanti. Kalau asam lemah, dia tuh punya Ka. Ini. Pokoknya kalau kalian misalnya ketemu soal tentang asam basa ini atau tentang pH-pH gitu, terus di soalnya dicantumin harga Ka. Kalau udah dicantumin harga Ka, udah aja kalian pasti langsung tahu kalau itu asam lemah. Karena kalau asam kuat, dia nggak punya Ka. Jadi gitu. Kalau asam lemah, rumusnya konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Ma itu molaritas dari asamnya. Biasanya juga diketahui di soal. Atau kalau mau nyari alfa atau derajat ionisasi, itu rumusnya alfa sama dengan akar Ka per konsentrasi H+. Kayak gitu. Terus ini contoh-contoh asam kuat sama asam lemah. Nah, asam kuat ini contohnya tuh ada dari golongan 7A. Golongan 7A ini ada HCl, HBr, sama Hi. Tapi kalau HF ini dia termasuknya ke asam lemah. Kenapa beda? Padahal kan satu golongan tuh ya. Jadi, kita balik ke ini dulu. Tabel periodik ini ya. F itu letaknya di paling atas. Sedangkan keasaman atau kebasaan itu tuh makin bawah makin kuat gitu. Jadi Cl, Br, sama I itu asamnya lebih kuat daripada F. Sama juga kalau misalnya basa. Kalau Mg, Ca, Sr, Ba itu tuh basa kuat. Sama golongan 1A juga itu basa kuat. Tapi kalau Be dia basa lemah karena dia posisinya di atas. Sedangkan kalau makin bawah tuh makin basah, terus yang ini juga sama, makin bawah tuh makin asam berarti sifatnya. Sorry. Jadi ini contohnya tadi, contoh asam kuat sama asam lemah, terus contoh yang lainnya juga ada HNO3, H2SO4, ada HClO4. Terus kalau asam lemah contohnya tuh ada HNO2. Kalau ini kan HNO3 tuh asam kuat, kalau HNO2 itu asam lemah, atau HNO aja, itu juga asam lemah. HClO juga asam lemah. H3PO4, HCOOH, atau CH3COOH. CH3COOH ini asam karboksilat. Itu termasuk ke asam lemah. Terus ini perbedaan penggolongan basa kuat sama basa lemah. Kalau basa kuat tuh basa yang dianggap terrealisasi sempurna dalam larutannya. Sedangkan kalau basa lemah, dia hanya sedikit terrealisasi atau hanya setengahnya gitu yang terrealisasi. Rumusnya juga hampir sama kayak yang asam kuat sama asam lemah tadi. Kalau ini tapi pakainya OH- karena dia basa kan. Kalau OH- itu sama dengan valensi basa dikali Mb. Valensi basa itu juga kayak yang aku contohin tadi ya. Misalnya CaOH 2 kali, berarti dia terion nanti jadi Ca2 plus 2 OH-. Nah, karena di sini itu OH-nya ada 2, berarti valensi basanya juga ada 2. Nanti dikali Mb. Mb ini molaritas basanya. Nanti juga diketahui di soal, biasanya kalau disuruh nyari POH atau kayak gitu. Terus kalau basa lama, ini kan tadi basa yang hanya sedikit terionisasi. Sama kayak asam kuat, kalau asam lemah, dia kan punya Ka. Kalau basa lemah, dia punya Kb. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Terus kalau mau nyari alfa atau derajat ionisasi, itu sama dengan akar Kb per konsentrasi OH-. Ini contoh basa kuat sama, harusnya ini basa lemah ya. Ini kan basa semua. Kalau basa kuat itu tuh dari golongan 1A sampai 2A, tergolongnya basa kuat kecuali Be, beryllium. Iya, kalau Be itu dia golongannya basa lemah. Kalau ini contoh lain dari basa lemah itu tuh kayak NH4OH, terus golongan-golongan B, FeOH 3 kali, ZnOH 2 kali, AgOH kayak gitu.
Oke, dilanjutin nanti sama junior. Oke, makasih ya Kak Najmi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu derajat keasaman. Oh ya, sebelum kita masuk ke derajat keasaman nih, tadi kan Kak Najmi kan udah jelasin tuh tentang gimana sih kita cara cari konsentrasi H+ atau OH- gitu kan. Nah, di sini tuh ada konsentrasi campuran gitu. Jadi kalau misalnya kita itu punya dua larutan nih, dua larutan asam, terus kita campur jadi satu. Padahal mereka itu sebelumnya konsentrasi H+-nya itu kayak beda. Nah, kalau mereka dicampur, terus berapa dong konsentrasi H+-nya? Nah, itu kita bisa cari menggunakan rumus ini ya. Yang pertama itu volume dari larutan pertama dikalikan dengan molaritas larutan pertamanya. Terus dikalikan A. A ini apa? A ini valensi. Kalau misalnya HCl, H+-nya kan cuma satu doang. Tapi kalau misalnya larutannya itu H2SO4, nah berarti kan H2SO4 itu H+-nya kan ada dua gitu. Jadi nanti dia dikalikan dua kayak gitu. Terus ditambah dengan sama kayak yang tadi, volume kali molaritas kali valensi dari larutan yang kedua dibagi dengan jumlah volumenya. Nah, kalau misalnya ada 3 larutan asam yang dicampur, itu sama, nanti kita tambah terus gitu, tambah lagi dengan volume kali molaritas kali valensi larutan yang 3 kayak gitu. Jadi nanti bakal dijumlah-jumlah terus sesuai dengan berapa campuran yang berapa larutan yang kita campur kayak gitu. Terus ini yang basah juga sama cara carinya. Jadi kayak tinggal dikaliin aja volume kali molaritasnya dikali dengan valensi kayak gitu. Kalau kita review-review ulang lagi nih, volume dikali molar itu sama dengan apa sih? Sama dengan kalau kita cari mol ya, kan kalau kita cari molar kan sama dengan kalau kita cari molaritas itu kan sama dengan mol dibagi dengan volume. Nah, kalau kita cari mol, berarti volume dikali molaritas, kayak gitu. Boleh di next. Oke, terus kita langsung masuk aja sesuai materinya itu derajat keasaman. Biasanya itu diukurnya itu dari pH atau pOH gitu parameternya. Nah, untuk mencari pH itu gunakan rumus main log dari konsentrasi H+. Itulah kenapa kayak penting banget gitu. Gimana sih kita tahu konsentrasi H+-nya? Soalnya konsentrasi H+ ini bakalan nentuin berapa pH-nya dia. Untuk pOH sama, cuman yang di log itu adalah konsentrasi OH-nya kayak gitu, bukan konsentrasi H+-nya ya. Soalnya kan pOH ini untuk basa dan pH ini untuk asam gitu. Nah, pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Jadi kalau misalnya ada suatu larutan asam, terus kita itu tahu pOH-nya gitu. Nah, misal pOH-nya itu berapa ya? 12 gitu. Berarti pH-nya itu sama dengan 2 gitu kan, 14 kurangi 12 kayak gitu. Terus kalau misalnya kita tahu kalau misalnya pH netral itu kan sama dengan 7. Itu netral. Nah, kalau misalnya kita punya larutan dengan pH kurang dari 7, maka dia termasuk asam. Kalau misalnya dia lebih dari 7, maka dia termasuk basa. Terus kalau konsentrasi H+-nya itu semakin besar tuh, maka pH-nya semakin kecil. Nah, kalau pH-nya semakin kecil, maka asamnya semakin kuat. Jadi kalau misalnya kita punya nih, H+-nya berapa ya? 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 3 kayak gitu. Nah, 10 pangkat min log 10 pangkat min 2 itu kan sama dengan 2 ya. 10 pangkat min 2 tinggal keluar aja gitu kan 2-nya. Terus 10 pangkat min 3 kayak gitu. 3-nya tinggal keluar. Nah, lebih besar yang 10 pangkat min 3 kan gitu. Berarti kayak karena dia lebih besar, maka larutan yang dengan konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3 itu tadi, dia lebih basah daripada 10 larutan dengan konsentrasi 10 pangkat min 2. Kayak gitu ya. Paham nggak sih? Apa aku jelasinnya terlalu cepet ya? Oke, bisa lanjut deh, Kak.
Oke, ini contoh soal kedua aku yang bahas. Zeno mempunyai 10 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,02 molar, lalu ia menuangkannya ke dalam 10 ml larutan HCl dengan pH 2 milik nana. Setelah diukur, berapakah konsentrasi larutan tersebut? Ini langsung aku itu ini jawabannya. Nah, di sini di soal kita dikasih tahu kalau pH-nya itu 2. Berarti ini kan pH sama dengan 2. Terus kita mau nyari konsentrasi larutan atau konsentrasi H+. Berarti rumusnya tadi kayak tinggal dibalik gitu kan. pH-nya. pH kan sama ini kan rumusnya. pH sama dengan min log H+. Terus pH-nya dimasukin 2, terus min log H+-nya kita cari. Terus kalau ini tuh tinggal kita apa ya? Pokoknya kayak cara gampangnya tuh 10 pangkat min terus 2-nya langsung ditaruh di sini kayak gitu. Makanya ketemu konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat min 2. Terus ini nyari konsentrasi campurannya. H plus campuran rumusnya tadi itu yang tadi dijelasin sama Yuniar ya, yang panjang itu lah pokoknya. Jadi intinya ini punyanya si Zeno ini 10 mili dimasukin 10. Terus konsentrasinya 0,02 dimasukin. Terus 2 ini tuh valensinya. Kan H2SO4 tadi kayak yang udah aku jelasin juga ya. Kalau diionkan jadi 2H plus SO4 2- kayak gitu. Kalau dia punya 2H+, berarti dia valensi dari asamnya itu 2, makanya di sini ditaruh 2 gitu. Ditambah dengan yang punyanya si Nana ini tadi 10 ml dimasukin sini. Terus 0,01 dikali 0,1 konsentrasinya. Dibagi total volumenya 10 ditambah 10 20 kan. Terus pengoperasian matematikanya tinggal 0,4 ditambah 0,1, jadi 0,5 dibagi 20, terus konsentrasi H campurannya itu 2,5 kali 10 pangkat min 2. Itu connect. Oh, ini soal lagi. Nah, ini kita nyari pH dari larutan HCl dengan konsentrasi 1 kali 10 pangkat min 2. Kalau HCl ini kan berarti dia termasuk ke asam kuat. Kalau asam kuat, rumus pH-nya atau rumus H plus-nya dulu deh. Rumus H plus-nya itu berarti A atau valensi asam dikali dengan MA. MA ini molaritas asamnya. A dari HCl itu berarti 1 karena nanti dia mengion jadi 1H plus gitu. Jadi 1 dikali MA-nya ini berarti di soal 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Berarti ini kalau kita kaliin hasilnya tetap 10 pangkat min 2, terus ditanya pH-nya, berarti kita lanjutin lagi. pH sama dengan min log H+. Jadi pH sama dengan min log 10 pangkat min 2. Berarti cara gampangnya gitu, 2-nya ini tinggal kita turunin ke depan. Kayak gitu. Berarti pH-nya sama dengan 2. pH 2 itu tuh dia kan mendekati 1 gitu ya. Berarti dia sifatnya asam kuat. Benar juga kan tadi kita bahas kalau HCl ini asam kuat sifatnya. Ini pembahasan rapihnya. Terus ini contoh soal lagi. Sebanyak 10 ml CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,02 m memiliki harga pH sebesar. Nah, CaOH 2 kali ini tuh dia bersifat basa kuat. Kalau basa kuat berarti rumus OH-nya
itu sama dengan B atau valensi basa dikali sama MB atau molaritas basanya. B dari CaOH 2 kali, ini kita iyanin dulu coba. Jadi Ca2 plus 2OH min. Nah, karena dia punya 2OH min, berarti B atau valensi dari basanya itu adalah 2 dikali sama MB itu ada dari soal. Kan ini di soal yang ini 0,02. Kalau kita ubah kayak biar gampang ngitungnya itu kan sama aja kayak 2 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 0,02. Sama aja gitu kan. Jadi pakai yang ini. 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini kalau dikaliin hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2. Terus kalau kita mau nyari POH sama dengan min log OH min, berarti kayak mau gampangnya tuh 2-nya ini tinggal turun, nanti hanya 4-nya ini ditaruh di belakang. Jadi POH-nya 2 min log 4. Nah, di soal ini ditanyanya pH nih, bukan POH. Jadi, pH plus POH itu kan sama dengan 14. Berarti kalau kita mau nyari pH, pH sama dengan 14 min POH. Berarti 14 min 2 min log 4. Berarti 14 min 2 itu 12. Min ketemu min jadi plus, terus log 4-nya tinggal ditulis ulang. Jadi pH dari larutan ini tuh sebesar ini 12 tambah log 4. Gitu. Nah, ini pembahasan rapihnya. Dilanjutin sama Yuniar lagi. Oke. Habis itu kita bakalan bahas tentang indikator asam basa. Nah, indikator asam basa itu apa? Indikator itu kayak sebuah petunjuk gitu ya, yang nunjukin larutan ini tuh termasuk larutan asam atau larutan basa sih, kayak gitu. Nah, bisa di next, Kak Najmi. Nah, untuk menentukan suatu larutan itu asam atau basa gitu, kita bisa menggunakan beberapa indikator asam basa. Nah, sebenarnya tuh kayak ada gitu kan, kayak indikator asam basa itu yang tradisional gitu. Misalnya kita pakai kunyit kayak gitu. Tapi biasanya yang ada di soal-soal atau mungkin yang lebih sering kita temuin di lab itu yang kayak gini ya. Nah, biasanya itu kalau SMA kita pasti udah ketemu dong sama yang namanya kertas lakmus ya, lakmus merah, lakmus biru. Atau mungkin kalau SMA kalian udah sangat wow gitu, wah keren, udah ada apa indikator-indikator yang di bawah ini. Nah, kalau misalnya nih suatu larutan tuh ditetesin ke kertas lakmus merah. Nah, kalau di kertas lakmus merahnya itu berubah jadi warna merah, berarti dia termasuk larutan asam kayak gitu. Kalau dia berubahnya jadi warna biru, dia jadi larutan tersebut itu termasuk larutan basa. Kalau misalnya suatu larutan itu ditetesi, misalnya kresol merah, terus dia berubah tuh jadi warna merah. Nah, dia berarti termasuk dalam larutan basa. Kayak gitu ya. Terus ini terkait pH. Sebenarnya itu ada kayak apa ya? Kayak ada jangkanya gitu loh. Jadi misalnya nanti kita pakai 3 indikator kayak gitu. Nah, itu nanti kalau di matematika itu apa ya namanya? Aku lupa deh. Nanti kayak diarsir-arsir gitu. Diarsir-arsir, nanti kita ketemu spesifikasinya berapa sih trayek pH-nya itu. Jadi kayak jaraknya itu makin dikit gitu, nggak terlalu besar kayak gini. Bisa di next mungkin, Kak. Oke, langsung pindah ke titrasi asam basa. Nah, titrasi itu apa sih sebenarnya? Titrasi itu adalah suatu reaksi penetralan. Bisa di next. Nah, titrasi adalah penerapan reaksi penetralan. Jadi, ini nih prosesnya. Jadi, di bawah ini ada larutan asam gitu. Nah,
Oh iya, aku lupa bilang kalau titrasi itu biasanya digunakan untuk mengetahui berapa sih molaritas dari suatu larutan gitu. Misalnya kita itu punya volume dari asam. Volume dan molaritas dari asam kayak gitu ya. Kita punya volume dan molaritas dari asam, terus kita udah tahu volume dari suatu basa, larutan basa, tapi kita nggak tahu berapa sih molaritasnya kayak gitu. Nah, kita bisa gunakan titrasi untuk mengetahui berapa sih molaritas dari larutan basa itu. Nah, caranya di sini kan ada larutan basah. Nah, larutan asam yang di bawah nih. Terus nanti kita tetesi dengan larutan basah. Dengan larutan basah sampai dia itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan warna yang berbeda kayak gitu biasanya. Nah, nah itu namanya adalah titik eh eh, nah kalau oke, lanjut lagi. Kalau misalnya dia udah berubah warna, berarti dia udah netral gitu. Udah netral. Netral artinya apa? Artinya itu mol asam itu besarnya itu sama dengan mol basa kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita buat kayak suatu rumus gitu kan, mol itu kan sama dengan volume kali molaritas. Nah, N ini valensi ya, sama aja sih sebenarnya. Kita nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya stoichiometry mol volume molaritas ini sih. Nah, itu kita nanti bakal bisa nemuin berapa sih molaritas dari basanya dengan menggunakan rumus ini. Nanti kita masukin nih berapa sih volume dari asamnya, terus molaritasnya tuh berapa kayak gitu. Nah, asam ini juga termasuk larutan asam dengan valensi berapa. Nah, nanti kita bakal nemuin berapa molaritasnya. Bisa di next, Kak. Nah, ini salah satu kurva titrasi ya. Jadi kalau misalkan nih kita punya asam kita nih punya asam kuat nih. Ini kita punya asam kuat. Nah, terus kita tetesi terus dengan basa kuat. Nah, nanti pH-nya ini kurva titrasi ini menunjukkan pH. Nah, dia bakalan naik gitu. Bakalan naik. Nah, di sini ini adalah titik netralnya gitu. Di mana pH-nya adalah sama dengan 7. Kalau misalkan dia udah 7 tapi terus kita tetesin gitu. Nah, pH-nya itu bakalan naik terus kayak gitu. Nah, hal itu juga terjadi kalau misalnya kita mau cari berapa molaritas dari asam kuat kayak gitu. Misalnya kita punyanya itu basa kuat gitu. Kita tahunya itu berapa sih molaritas sama volumenya basa kuat. Terus kita tetesin sama si asam kuat. Nah, kalau tadi dia naik karena ini ditetesin sama asam kuat, maka basanya itu bakalan pH-nya itu bakalan turun kayak gitu. Karena dia ditetesin sama asam kuat. Karena ini buat yang kurva kuat asam kuat ketemu sama basa kuat ya. Ya, kuat ketemu kuat. Kalau ini yang kuat dengan yang lemah. Biasanya kalau kuat dengan lemah ini bakalan itu sih. Dia nanti kalau misalnya bersisa bakalan jadi garam atau misal bakalan jadi larutan buffer kayak gitu. Yang akan dibahas di bab berikutnya. Oke, Kak. Bisa lanjut. Sorry. Buat soal nomor 5 ini nanti kita skip dulu aja ya. Nanti bakal aku masukin pembahasannya di ini PPT-nya kan nanti bakal aku share gitu. Mungkin bisa dilanjut lagi aja. Nah, udah ini kuis, kita ada nyiapin beberapa kuis. Nanti dikasih waktu buat ngerjain. Aku serahin ke Yuniar lagi. Oke. Oke, ini kuis ya. Ini cuman berapa soal ya? Tiga kalau nggak 4 soal. Gampang-gampang banget kok, guys. Kalian pasti bisa. Sobat pasti bisa ngerjain ini dalam waktu 30 detik. Oke, lanjut aja langsung ke soal yang pertama kali, Kak ya. Boleh. Nah, ini soal SBM nih. Boleh banget buat kalian yang lagi persiapan mau UTBK, lagi ngabis nih UTBK, bisa banget. Aku kasih waktu berapa ya?
1 menit cukup nggak sih buat sober? Kayaknya cukup nggak sih? 1 menit ya, aku hitung mulai dari sekarang. Kalian bisa jawab di kolom chat ya nanti. Yuk, kurang 20 detik lagi nih, boleh banget dijawab di kolom chat, guys. Wah, waktunya udah habis nih. Wah, Dels keren banget nih Dels di detik-detik terakhir dia jawab A. Oke, bener nggak sih jawabannya yang A? Boleh kita next nih, Kak. Wah, ternyata bener ya, Dels keren banget jawabannya yang A. Wah, semangat Dels. Yakin nih aku pasti Dels nih bakal lolos UTBK nih ya. Oke, jadi kenapa sih jawabannya yang A? Nah, jadi itu sesuai sama yang dijelasin sama Kak Najmi tadi ya, yang di teori asam basa Lewis. Jadi, Ca2+ ini, CaO itu tadi nanti bakal menyumbangkan O-nya ke dalam SO2 kayak gitu. Dia menyumbangkan elektron ke SO2. Jadi kalau di larutan kalau di teori asam basa Lewis itu kan basa itu adalah dia yang menyumbangkan elektron kayak gitu. Sedangkan atau menyumbangkan sebentar. Maaf ya guys. Oke. Nah, kalau misalnya asam, itu adalah dia yang menerima elektron, kayak gitu ya. Nah, biasanya aku pakai cara apa ya? Cara cepet sih. Kalau gambar-gambar gitu kan agak gimana gitu ya, agak males gitu akunya. Jangan ditiru ya guys, aku sobat pemalas. Jadi kalau misalnya kan tadi kan ada beberapa opsi nih, ada yang larutannya CaF3, terus ada H2CO3, terus ada apa lagi tuh? H3 Na2SeO4 gitu ya. Nah, biasanya aku itu kayak langsung jabarin gitu ke sini nih. Sini. Ini ya ini maksudnya. Nah, CaSO3 itu kan bisa dari Ca2+ ditambah SO3 2- gitu. Terus H2+ ditambah CO3 2- itu membentuk H2CO3. Nah, nanti kan di sini biasanya tuh aku kayak gini, karena dia kan kurang nih SO3 2-. Nah, dia akhirnya Ca2+ ini bakal memberikan elektronnya ke sini, kayak gitu. Ini cara aku biasanya ngerjain ya guys, biar gak gambar-gambar gitu agak capek gitu. Nah, di sini juga H2+. Dia bakal memberikan 2+-nya ini ke CO3 2- supaya dia tuh nggak minus gitu loh. Jadi kayak saling berbagi gitu, yang dia kelebihan, dia kekurangan, kita kasih kayak gitu. Nah, karena dia memberi gitu kan, CA ini memberi, maka dia itu kan termasuk basa. Nah, di antara ini sama ini yang ada CA-nya kan ya ini ya kan, berarti dia yang termasuk basa kayak gitu. Nah, kalau H2+ sama CO3 2- karena dia yang memberi, maka H2O yang merupakan basa, CO2 yang merupakan asam. Kayak gitu sih. Gimana? Kalian paham nggak caraku? Kayak gitu ya. Udah paham kan? Berarti tadi jawabannya adalah yang A ya, yang CaO. Gila, keren banget, Dels. Ayo dong teman-teman yang lain, jangan mau kalah sama Dels. Oke. Hmm, kita lanjut langsung ke pembahasan aja kali ya. Tapi mau baca soalnya dulu deh. Kita beri waktu sober untuk baca soalnya.
Sebanyak 0,1 mol gas NH3 dilarutkan ke dalam air sampai volumenya 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. Pada suhu tertentu, jika NH3 bereaksi dengan air, maka ion NH4+ dan OH- sebesar 1%. Nilai tetapan ionisasi basa atau Kb pada NH3 di suhu tersebut. Nah, NH3 ini termasuk basa lemah ya, makanya dia punya Kb. Kalau misalnya dia basa kuat, dia nggak bakal punya Kb, kayak gitu. Oke, langsung aja ke pembahasan, atau mungkin Sober ada yang udah nebak jawabannya, boleh banget di chat. Oke, lanjut aja langsung ke pembahasan ya. Sembari menunggu Sober menjawab. Oke, nah kita tahu nih tadi kalau kita mau mencari derajat ionisasi itu kayak apa ya? Seberapa banyak sih zat-zat yang terlarut dalam suatu larutan kayak gitu. Nah, itu kita bisa cari kalau basa itu akar dari Kb-nya dibagi dengan konsentrasi OH-nya. Nah, di soal tadi kita tahu kalau dia itu sebanyak 1% ya, sebanyak 1% itu membentuk OH- dan H+ itu sebanyak 1%. Artinya dia itu derajat ionisasinya itu 1%. Nah, 1% kalau kita jadiin desimal itu kan 0,01. Nah, terus kita akarin deh Kb-nya. Kb-nya kan belum diketahui ya, karena ini yang kita cari gitu kan. Terus OH-, OH- tadi udah ada di soal tuh. Kita bisa cari melalui mol dibagi dengan volume. Molnya tadi kan 0,1. Terus volumenya tadi 1 desimeter kubik atau 1 liter. Jadi 0,1 dibagi 1 liter sama dengan 0,1 ini ya. Nah, karena dia kan nih dalam bentuk akar, jadi kita mau ilangin nih akarnya. Jadi kita kuadratin, ini kita kuadratin ya, kita kuadratin 2. Ya, kuadratin 2 ya. Kita kuadratin sama yang kanan juga, yang ini juga dikuadratin. Jadinya kayak gini. Nah, terus yang di kanan akarnya hilang. Terus kita langsung kaliin aja, dia jadi 10 pangkat min 4 sama dengan 0,1 kali Kb. Ini pindah ruas ke sini, gitu. Sehingga kita bisa langsung tahu Kb-nya yaitu 10 pangkat min 4 dikali 0,1. 0,1 itu kan 10 pangkat min 5, jadi min 4 ditambah min 1. Jadi Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 5, kayak gitu. Sobat pada paham nggak sama penjelasannya? Kayaknya udah pada paham ya. Udah di luar kepala semua nih kayaknya Kak Najmi. Boleh deh langsung di next ke soal berikutnya. Nah, ini nih. Ada larutan HNO3 dengan molaritasnya itu 0,1 molar sebanyak 100 ml. Dicampurkan dengan 100 ml larutan H2SO4 dengan molaritas 0,1 molar juga. Jadi sama gitu ya, molaritas sama volumenya. Nah, campuran tersebut dapat dinetralkan oleh larutan KUH dengan molaritas 0,1 molar sebanyak. Nah, jadi HNO3 sama H2SO4 itu dicampur dulu, terus si pemilik ini dia mau menetralkan campuran ini dengan larutan KOH. Nah, kita butuh berapa banyak KOH dengan molar 0,1 molar itu tadi sih kayak gitu. Jadi kita titrasi dengan KOH 0,1 molar. Tapi kita butuh berapa mili kayak gitu supaya dia jadi netral. Nah, itu bakal dibahas di slide berikutnya Kak Najmi. Boleh di next. Kayak gini. Jadi yang pertama karena tadi kan H2SO4-nya itu kan dicampur ya sama HCl. Jadi volumenya yang pertama 100 mili kan. Kalau misalnya satuannya mili harus tetap ya. Kalau dari awal mili sampai akhir harus mili. Kalau misalnya kalian mau ganti ke liter nggak apa-apa. Tapi
semuanya harus diganti ke liter dulu. Jadi nggak boleh yang di atas mili, yang di bawah liter gitu. Pokoknya satuannya harus sama gitu ya. Nah, volumenya kan tadi kan 100 mili. Terus molaritasnya 0,1 buat yang HCl. Terus yang ditambah dengan yang H2SO4. H2SO4 sama juga, ini molaritasnya, ini volumenya. Terus ini valensinya. Valensi H2SO4 kan 2 ya, H2, hanya ada 2 gitu. Terus kita jumlahin deh volumenya. Ini volumenya 100, ini volumenya 100 sehingga 200. Ini kalau kita jumlahin semua itu bakal ketemu H plusnya, konsentrasi dari H plusnya itu 0,15 molar. Nah, terus kita kan mau menitrasi nih, kita mau menitrasi campuran itu tadi dengan KOH, tapi kita nggak tahu berapa sih. Ini volume ya, bukan molar. Jadi sebuah ketipuan guys, mohon maaf. Ini volume ya yang ditanyakan. Nah, kita tahu kalau konsentrasi H plusnya itu adalah 0,15. Terus kita kali ini dengan ini konsentrasinya 0,15, terus volumenya itu tadi 200 ya, karena kan dia udah dicampur gitu. Jadi volume totalnya itu 200 kayak gitu. Nah, terus untuk yang basahnya itu tadi kan KOH. KOH itu sama molaritasnya 0,1. 0,1 sama kayak HCl dan H2SO4 tadi. Terus volumenya itu kita nggak tahu karena ini yang kita cari gitu. Jadi kita bisa langsung cari volumenya dengan cara 0,15 dikali 200, terus ini nanti dibagi sama 0,1 sehingga ditemukan volume KUH yang dibutuhkan itu adalah 300 ml kayak gitu. Udah paham belum nih sobat? Ini termasuk soal yang susah nggak sih menurut kalian? Lumayan Kak, kata Kak Jaki. Oke, lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan susah, lumayan mudah. Oh, Kak Jaki bisa, Kak Jaki. Ada soal berikutnya nggak nih ya, Kak Jaki? Boleh nih ngerjain soal berikutnya nih, kalau misal ada. Oh, ya ampun, ternyata udah habis. Mohon maaf banget, Kak Zaki. Oke. Oke, teman-teman sobat, kalian boleh banget nih kasih ulasan buat kita dengan scan barcode ini atau di link yang ada tertera di layar kalian ya. Terus jangan lupa guys, traktir kita juga. Traktir kita juga dengan scan juga nih, caranya sama, scan barcode di depan kita. Ya nggak sih, Kak Najmi? Kita malam mingguannya sama Cobel nih, study date, ya nggak sih? Ala-ala gitu. Oke, mungkin segitu aja materi dari aku sama Liniar. Kalau lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat ya. Aku stop share dulu ya. Oke, makasih teman-teman semuanya yang udah datang. Makasih ya, guys. Yuk, foto dulu yuk. Iya, boleh foto. Iya dong. Oke.